Berita Sumsel 24 jam hari ini. Demi meningkatkan ekonomi para pelaku UMKM di Musi Banyuasin, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memberikan fasilitas lapak di Pasar Beduk. Pasar yang biasanya ada di bulan Ramadan ini khusus menjual menu berbuka puasa. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memberikan fasilitas kepada pelaku UMKM untuk menjual menu berbuka puasa di Pasar Beduk. Pasar yang biasanya ada di bulan Ramadan ini ditempatkan di pusat keramaian, salah satunya lapangan gelanggang remaja Sekayu. Dengan lokasi yang strategis tersebut diharapkan perekonomian para pelaku UMKM bisa menggeliat di tengah pandemi COVID-19. Kepala Disdak Perismuba Aziza menjelaskan, keberadaan Pasar Beduk diharapkan bisa memulihkan perekonomian para pelaku UMKM agar lebih bergairah menghadapi pandemi COVID-19 dan juga bisa memenuhi kebutuhan warga saat hendak berbuka puasa. Alhasil, keberadaan Pasar Beduk ini mendapat antusias pelaku UMKM sehingga diharapkan lapangan gelanggang remaja Sekayu bisa menjadi sentra kuliner. Hari ini pertama kita melibatkan seluruh organisasi wanita ya. Kemudian para pelaku usaha kuliner khususnya dalam kota Sekayu yang ikut di dalam kegiatan di Pasar Beduk ini. Ya, pertama tentu ini menjadi peluang bagi masyarakat khususnya pelaku usaha kuliner, menjadi peluang untuk meningkatkan usahanya. Kemudian ke depan tentu kita berharap ini dapat dilanjutkan untuk kegiatan-kegiatan lain, tidak hanya untuk Pasar Beduk. Reporter dan juru kamera Firdaus Palpres.com. Pemirsa, Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda kembali mengunjungi Panti Jompo Harapan Kita di kawasan Sukarami. Kunjungan yang sudah beberapa kali dilakukan ini untuk memberikan bantuan kepada para lansia sehingga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama di bulan Ramadan. Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda secara simbolis memberikan rice cooker kepada penghuni di Panti Jompo Harapan Kita yang ada di Jalan Jompo, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami. Selain rice cooker, Fitri juga memberikan mesin cuci dan puluhan paket sembako. Pemberian bantuan peralatan rumah tangga ini merupakan kebutuhan para lansia. Diketahui, kedatangan orang nomor 2 di Kota Palembang bukan sekali ini saja. Sebelumnya, Fitri sudah beberapa kali memberikan bantuan kepada para lansia yang menghuni di Panti Jompo tersebut. Dia pun mengajak kepada masyarakat untuk ikut membantu kebutuhan lansia di panti ini. Jompo membawa sesuai dengan kebutuhan yang sudah sempat dilontarkan oleh orang tua kita di sini. Ada yang membutuhkan mesin cuci, rice cooker, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Semuanya alhamdulillah hari Ramadan yang kesekian ini sudah tersampaikan, sudah tersalurkan. Harapan saya nantinya apa yang kami lakukan ini bisa mengetuk banyak hati orang lain untuk melakukan kegiatan yang sama, karena mereka adalah orang tua kita yang juga membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Sebenarnya dengan hadir saja, menyapa saja, menanyakan bagaimana keadaan mereka saja ya, mereka seakan-akan menemukan keluarga. Apalagi seandainya Bapak Ibu membawa bantuan, tentu ini akan memberikan rasa sejuk bagi mereka semuanya, terutama mereka adalah orang-orang tua kita yang sudah memang sudah sangat lansia ya, yang sangat membutuhkan perhatian. Sementara Kepala Panti Jompo Harapan Kita, Parlan IR, mengatakan Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita ini milik Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Panti ini sendiri dihuni oleh para lansia yang berasal dari Palembang, Ogan Ilir, Musirawas, dan Lubuk Linggau dengan jumlah 200 orang. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, Palpres.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan keberkahan kembali datang. Bersama kita jaga kesehatan, tingkatkan imun dan iman. Perbanyak ibadah selama Ramadan. Mari bangkit dari pandemi. Saya Haji Muslimin dan keluarga besar Rakyat Bengkulu Media Group, Sumatera Express dan Group mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Palembang Express dan Palpres.com mengucapkan
Selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga dengan ibadah puasa kali ini kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintahnya dan meningkatkan amal-amal ibadah kita. Semoga di bulan Ramadan kali ini wabah COVID-19 juga segera berakhir sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita secara normal lagi, dengan baik lagi. Selama wabah COVID, menjalankan ibadah puasa, kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan, menjaga jarak, rajin cuci tangan, memakai masker, dan juga menjauhi kerumunan dan keramaian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Yonif Rider 200 Bakti Negara Letkol Infantri Andi Irawan terus membuka komunikasi ke semua stakeholder yang ada di Palembang. Jika sebelum berkunjung ke kantor harian umum Palembang Express dan palpres.com, kali ini melakukan kunjungan silaturahmi ke stasiun TPRI Sumatera Selatan. Kunjungan silaturahmi dilakukan untuk membangun sinergitas TNI AD dengan stakeholder. Dan Yonif Rider 200 Bakti Negara Letkol Infantri Andi Irawan melakukan kunjungan silaturahmi ke stasiun TPRI Sumatera Selatan. Dan Yonif didampingi Pasi OPS Letu Infantri Satrio Ardianto dan Perwira Penerangan Letda Hari Cahyono disambut langsung Kepala Stasiun TPRI Sumsel Sukirman. Di sana Perwira Menengah ini menjelaskan bahwa pangkalan militer yang kini dikomandoinya tidak menutup diri terhadap lingkungan luar. Untuk itulah pihaknya terus membangun silaturahmi agar terjalin sinergitas dengan stakeholder yang ada di Palembang. Tentunya kami bersinergi dengan semua stakeholder ya, TNI Polri dengan semua instansi, kementerian dan lembaga. Kami rencanakan ya kegiatan-kegiatan yang memang di situ pelibatan kami ataupun pelibatan masyarakat. Nanti kami akan bekerja sama dengan TPRI ataupun media lainnya, dengan instansi lainnya. Ya kita terus ada bekerja sama. Tentunya kita pun mau mengembangkan atau mau membawa besar nama Palembang. Sementara itu, Kepala Stasiun TPRI Sumsel Sukirman mengapresiasi kedatangan dan Yonif Rider ke stasiun berplat merah ini. Dia menjelaskan TPRI dengan Yonif Rider 200 Bakti Negara memiliki kesamaan dalam menjalankan tugas negara. Hanya saja Yonif Rider dalam pertahanan negara, sementara TPRI fokus pada penyiaran. Mereka selaku tentara juga melakukan tugas negara, dan kami TPRI juga sebetulnya melakukan tugas negara di bidang penyiaran. Nah, artinya nyambungnya itu di situ. Oleh sebab itu, apa yang bisa kami bantukan dalam konteks kenegaraan, ya kita sama-samalah bekerja sama. Reporter Trisno Rusli, juru kamera Sri Depi, palpres.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Kendalikan diri, berbanyak ibadah, dan mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya, Letkol Infantri Andi Irawan dan Yonif Rider 200 Bakti Negara mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Tama Setiawan, General Manager Harper Palembang, mengucapkan selamat beribadah puasa di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Festival Palembang Darussalam ke-19 tahun 2021 resmi dibuka oleh Gubernur Sumatera Selatan, diwakili Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel, Aufa Sarizal di Aula Opimol akhir pekan lalu. Dalam kesempatan itu, Sultan Palembang Darussalam Sultan Mahmud Badarudin IV Jaya Wikrama RM Fawaz Diraja berharap ke depan Festival Palembang Darussalam dapat menjadi agenda pariwisata internasional.
Akhir pekan lalu, Festival Palembang Darussalam kembali digelar untuk ke-19 kalinya. Festival yang diselenggarakan Kerukunan Keluarga Palembang bekerja sama dengan Kesultanan Palembang Darussalam dan ormas-ormas Palembang lainnya hingga Juni 2021 mendatang, mengangkat ragam kekayaan budaya di masyarakat Palembang. Mulai dari lomba kuliner khas Palembang, pelatihan melipat tanjak dan membuat gandhi, lomba sarofal anam, lomba lagu Palembang, lomba MTQ dan azan, dan lomba rebana. Juga digelar lomba melukis dan mewarnai tingkat anak-anak. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel Alfasa Rizal saat membuka festival menegaskan, Gubernur mendukung penuh Festival Palembang Darussalam. Dia juga berharapkan pada penutupan nanti, warga Palembang yang berada di tanah rantau diundang untuk bisa mengikuti dan meramaikan Festival Palembang Darussalam. Artinya untuk nanti penutupan, Cik Rojak sama Pak Was, Pak Gubernur minta semua kegiatan penutupan nanti dikondisikan sedemikian rupa, bila perlu para perantau-perantau, orang-orang Palembang di rantauan ini diundang untuk kembali. Ya, kita tahu banyak para perantau orang Palembang yang rantau di Jakarta, di mana saja, bila perlu diundang mereka untuk datang sama-sama mengikuti kegiatan Palembang Darussalam ini. Jadi nanti kami siap membantu, kita coba kondisikan sedemikian rupa agar kegiatan penutupan Festival Palembang Darussalam yang ke-19 nanti lebih meriah, dan kita mudah-mudahan kami akan berusaha untuk mendapatkan dukungan dari kementerian supaya bila perlu Sandiaga Uno kita hadirkan untuk memeriahkan ini. Kita akan coba lobby supaya acara kita lebih gembira. Sementara salah satu pembina Festival Palembang Darussalam, Sultan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Badarudin IV Jaya Wikrama Raden Muhammad Pawas Diraja, berharap festival tersebut ke depan dapat ditingkatkan lagi, bahkan bisa go internasional. Harapan ke depan mudah-mudahan kegiatan ini bukan hanya untuk di wilayah Sumatera Selatan, tapi bisa menjadi go internasional, menjadi festival yang menjadi agenda rutinan yang dicatatkan oleh kementerian kita nasional, dan event ini menjadi event internasional. Reporter dan juru kamera Dudio Skandar, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya bersama tim redaksi Sumsel 24 jam mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palfresh Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Depi, sampai jumpa.